Hai guys, welcome to Movie Review bersama saya Martin di Mila Lumitu Channel. Di edisi ini saya akan mengulas satu film Indonesia yang berjudul Lost Man Bu Broto. Ini adalah kali pertama saya mengulas film Indonesia guys. Kenapa saya pilih Lost Man Bu Broto untuk review film Indonesia perdana saya? Karena film ini cukup berkesan bagi saya dan karena ini adalah remake atau mungkin bisa dibilang reboot dari film drama serinya yang tayang di TVRI di tahun 1980-an dulu. Drama serinya dulu cukup bagus dan berkesan. Tapi memang waktu itu cuma ada satu stasiun TV guys. Belum ada TV swasta. Jadi ya bagus-bagus aja semua acara yang disiarkan. Mau nggak mau ya satu suara guys. Bagus semua. Tapi memang saat itu drama-drama yang disiarkan TVRI rata-rata berkesan semua. Nah, kita akan bahas seputar cerita di balik Lost Man ini nanti ya guys. Untuk saat ini, mari kita ikuti plot ceritanya. Lost Man Bu Broto berlokasi di Jogja dan dikelola oleh Bu Broto selaku direkturnya, dibantu oleh Pur, Sri, dan Tarjo, anak-anaknya. Pur mengurusi urusan dapur, masak-memasak, belanja, dan sejenisnya lah. Sri lebih ke manajemen hotel, jadi semacam manajer hotelnya lah, yang berurusan dengan tamu, acara, dan tetek bengeknya. Di awal film diceritakan bahwa Pur berpacaran dengan Anton, juru masak Lost Man. Mereka sering masak ikan gurame kecombrang bersama dan nampaknya sudah mau melangkah ke jenjang yang lebih serius, yaitu pernikahan. Namun tiba-tiba terjadi satu tragedi. Anton meninggal karena kecelakaan. Bukan main sedihnya Pur. Saat mereka hendak menikah, dia justru terhantam dengan tragedi ini. Sejak saat itu, Pur tidak bisa memasak ikan gurame kecombrang lagi yang biasa mereka masak bersama. Anak kedua Bu Broto, Sri, adalah seorang manajer yang handal dan cekatan. Dia berpacaran dengan Jarot, seorang seniman yang belum punya nama dan tinggal di gudang di Lost Man. Bu Broto tidak menyetujui hubungan Sri dan Jarot karena Jarot ini tidak jelas masa depannya. Dia ingin menjodohkan Sri dengan putra seorang sahabatnya, Tante Willem, yang bernama Yudis. Tante Willem sendiri adalah orang yang cukup berada yang tentunya jauh lebih berkenan di hati Bu Broto. Namun Sri sendiri tidak punya perasaan khusus kepada Yudis. Dia lebih menyukai Jarot yang seniman. Mungkin karena dia sendiri punya jiwa seni. Sri sering mengisi acara di kafe-kafe sebagai penyanyi bersama sahabatnya Kirana. Menyanyi adalah passionnya. Bu Broto pun juga tidak suka dengan hal ini. Dia menganggapnya tidak ada gunanya dan mengharapkan Sri lebih fokus pada Lost Man. Tarjo, anak bungsu Bu Broto, masih duduk di bangku kuliah dan hanya sesekali membantu urusan Lost Man. Rafael, salah seorang tamu hotel yang sering menginap, akrab dengan Tarjo dan sering mengajukan diri untuk membantu Tarjo dalam urusan Lost Man. Dia terkesan akan kepribadian Tarjo dan menganggapnya sebagai role model yang baik buat dia. Dia ingin menjadi seperti Tarjo. Mereka juga dibantu oleh Atmo, pembantu setia mereka di Lost Man. Masalah mulai terjadi saat Sri hamil di luar nikah. Jarot, pacarnya, sebagai orang yang harusnya bertanggung jawab akan hal ini, malah menghilang. Dia cuma meninggalkan surat pada Sri dan menyampaikan bahwa dia perlu waktu sebelum menikahi Sri. Ada sesuatu yang harus diurusnya dulu. Kontan saja Sri langsung bingung dan merasa ditinggalkan. Dia marah sekaligus sedih akan sikap Jarot. Apalagi ibunya juga sudah tidak menyukai Jarot semenjak mereka berpacaran. Seiring berjalannya cerita, terungkap bahwa sejak kematian Anton, hubungan Pur dan adiknya Sri jadi tidak harmonis. Pur menyalahkan Sri karena saat itu Sri memaksa supaya Anton menjemputnya malam-malam saat Sri selesai nyanyi di satu tempat. Saat itu sudah malam dan Sri takut kalau harus pulang sendirian. Di dalam perjalanan menjemput Sri inilah Anton mengalami kecelakaan dan meninggal. Pur beranggapan bahwa bila Sri tidak memaksa-maksa Anton untuk menjemputnya saat itu, pasti Anton masih hidup. Jadi dia menganggap Sri adalah penyebab kematian Anton. Pertengkaran ini meletup saat mereka makan malam bersama. Pur meninggalkan meja makan dengan emosional dan Sri memilih menyepi di gudang, tempat dia biasa menghabiskan waktunya dengan Jarot. Perasaan Sri jadi kalut. Dia tidak berani bilang pada siapa-siapa bahwa dia sedang hamil. Pur sendiri kemudian diminta menemani makan malam oleh Pak Herman, seorang penghuni Lost Man. Pur sering menemaninya makan malam. Pak Herman sendiri sudah seperti keluarga baginya dan dia selalu menanti istrinya yang sudah lama tidak pernah menemuinya karena satu sebab yang tidak dijelaskan. Dia sering kesepian.
hanya Pur lah yang bisa menjadi penawar kesepiannya saat menemaninya ngobrol-ngobrol dan makan. Dari percakapannya dengan Pak Herman inilah Pur sadar bahwa dia cuma mencari kambing hitam untuk dipersalahkan atas kematian Anton. Sebenarnya bukan Sri penyebab kematian Anton. Pur lalu menemui Sri di gudang. Dia meminta maaf atas sikapnya selama ini. Sri merasa terharu dan akhirnya mereka berdamai. Di saat inilah Sri mengaku pada Pur bahwa dia sedang hamil. Pur terkejut dan ikutan bingung dengan problema yang dihadapi Sri. Mereka tahu Bu Broto bakalan marah besar bila mendengar hal ini. Namun hal ini tidak mungkin ditutupi terus-menerus. Perut Sri makin lama akan makin membesar. Sri sendiri bertekad untuk tetap membesarkan anaknya sendirian bila Jarot tidak mau bertanggung jawab. Atas dorongan Pur, akhirnya mereka menghadap Pak Broto dan Bu Broto dan bilang pada mereka bahwa Sri sedang hamil. Bukan main marahnya Bu Broto mendengar hal ini. Pak Broto yang berusaha menyabarkannya tidak sanggup untuk membendung amarah dari istrinya itu. Saking marahnya, Bu Broto sampai-sampai mengusir Sri dari losmen. Semuanya terkejut mendengar keputusan Bu Broto ini, namun mereka tidak bisa membuat Bu Broto membatalkan keputusannya. Sri pun akhirnya pergi dari losmen dan tinggal bersama sahabatnya, Kirana. Pak Broto berusaha melunakkan hati istrinya soal keputusannya mengusir Sri ini. Dia merefleksikan hubungan mereka sendiri yang dulunya tidak disetujui oleh kedua orang tua Bu Broto. Dia tidak ingin istrinya menyesali keputusan ini kelak. Hati Bu Broto sedikit melunak, namun dia masih berkeras belum mau menerima Sri. Dia menganggap Jarot juga bukan orang yang bertanggung jawab sehingga kabur dari permasalahan. Dia semakin bertekad menjodohkan Sri dengan Yudis bila Yudis mau menerima Sri. Suami Kirana satu saat mendengar bahwa Jarot sedang mengadakan pameran hasil karyanya. Kirana dan suaminya mendesak Sri untuk datang ke pameran tersebut dan menemui Jarot untuk meminta penjelasan. Sri yang pada awalnya tidak mau, akhirnya menuruti saran sahabatnya itu. Saat Sri datang ke pameran, dia akhirnya malah hendak mengurungkan niatnya menemui Jarot. Namun Jarot melihatnya dan memohon pada Sri untuk mendengarkan penjelasannya terlebih dulu. Sri akhirnya mengalah. Disinilah Jarot bercerita bahwa dia selama ini menghilang karena ingin mengetahui keberadaan ayahnya yang tidak dikenalnya sejak kecil. Ayah Jarot kemudian menghilang. Ternyata alasan menghilangnya ayah Jarot adalah karena dia sudah beristri. Ibu Jarot menolak dijadikan istri kedua dan malah menjauhkan ayahnya dari Jarot. Namun diam-diam ayah Jarot ternyata mengikuti perjalanan hidup Jarot selama ini. Saat Jarot akhirnya menemukan rumah ayah kandungnya, ternyata ayahnya sudah meninggal. Ibu tiri Jarot menerima Jarot dengan tangan terbuka. Jadi Jarot tetap mau bertanggung jawab atas kehamilan Sri, tapi dia sebelumnya cuma mau mengetahui kejelasan soal ayahnya dulu. Sementara itu di losmen keadaan menjadi agak kacau sepeninggal Sri. Bu Broto seolah kehilangan manajer yang baik. Pur yang terpaksa mengambil alih kedudukan Sri tidak bisa sehandal Sri. Dia malah pernah berbuat kesalahan fatal dengan menghidangkan steak sapi sebagai makan malam pada tamu-tamu Bali yang beragama Hindu yang tidak boleh makan daging sapi. Sri dan Jarot lalu bertandang ke losmen. Jarot bermaksud untuk melamar Sri walaupun Bu Broto mungkin tidak mau menerima lamarannya. Dia merasa wajib melakukan hal ini apapun yang terjadi. Bu Broto dengan dorongan dari Pak Broto juga pada akhirnya menerima lamaran Jarot. Ibu tiri Jarot ternyata adalah tamu di losmen Bu Broto. Dan akhirnya kita mendapatkan happy ending. Bagi mereka yang sudah berusia 40-an, pasti tidak asing dengan losmen Bu Broto dan karakter-karakternya. Losmen tayang di TVRI, satu-satunya stasiun televisi pada waktu itu dari tahun 1986 sampai dengan 1989. Bu Broto yang sekarang dibawakan oleh Maudy Kusnaedi, dulunya dibawakan oleh Mieke Wijaya. Mbak Pur yang sekarang diperankan oleh Putri Marino, dulunya dibawakan oleh Ida Leman. Sri yang dulunya dihidupkan oleh Dewi Yul, sekarang dihidupkan oleh Maudy Ayunda. Sedangkan Tarjo yang dulunya dibawakan Matias Mucus, sekarang dibawakan oleh bintang muda Baskara Mahendra. Dan Jarot yang dulunya diperankan oleh Eeng Saptahadi, sekarang diperankan oleh bintang muda yang sedang naik daun, Martino Lio. Pak Broto yang dulunya dibawakan oleh Mang Udel alias Panji Purnomo Tejokusumo yang sudah meninggal di tahun 2006 silam, digantikan oleh Matias Mucus. Sitarjo di losmen versi TVRI. Sedangkan Atmo, pembantu losmen yang setia, dulunya diperankan oleh Sutopo HS. Dan versi barunya ini diperankan oleh Erik Estrada.
Matthias Muchus adalah satu-satunya bintang Lost Man orisinil yang kembali di versi barunya ini. Lost Man adalah hasil kreasi dari sutradara Wahyu Sihombing dan istrinya Tati Maliati selaku penulis ceritanya. Lost Man kental dengan budaya Jawa dengan segala pernak-perniknya, dan itu masih dipertahankan di versi layar lebarnya ini. Di tahun 1987 pernah diproduksi film layar lebarnya dengan judul Penginapan Bubroto, dengan bintang-bintang yang sama dengan versi televisinya, juga masih disutradarai oleh Wahyu Sihombing dan ditulis oleh Tati Maliati. Lost Man versi baru ini bukanlah remake dari Penginapan Bubroto di tahun 1987, tapi lebih merupakan prequel atau reboot dari drama seri TVRI-nya. Kalau di versi drama serinya, diceritakan bahwa Sri sudah menikah dengan Jarot walaupun belum mempunyai anak. Di versi layar lebarnya ini, Sri diceritakan masih dalam masa pacaran dengan Jarot. Peran Bubroto dibawakan dengan cukup kuat oleh Maudy Kusnaedi. Di usianya yang sudah tidak muda lagi, aktingnya malah semakin mantap. Bubrotonya Maudy ini terkesan lebih tegas dan lebih kaku daripada versi Mieke Wijaya dulu. Tapi Bubroto versi baru ini memang dituntut seperti itu. Dari sikapnya inilah dramatisasi Lost Man terasa lebih mantap. Maudy begitu pas dalam perannya kali ini. Saya juga baru tahu bahwa nama asli Bubroto adalah Deborah. Atau memang nama Deborah ini dibuat khusus untuk film ini ya? Karena di versi terdahulu, seingat saya tidak pernah disebutkan nama asli Bubroto. Matthias Muchus juga membawakan peran Pak Broto dengan berbeda. Walaupun dia tidak berperan banyak dalam pengelolaan Lost Man, tapi di sini dia digambarkan punya karisma yang tinggi. Peran Pak Broto begitu menonjol ketika Bu Broto merasa lemah dan butuh sandaran yang kuat. Pak Broto menjadi penyeimbang dan suara nurani yang baik kala kesulitan melanda. Tidak ada kesan Tarjo muda lagi pada Matthias Muchus kali ini. Dia betul-betul pas memerankan Pak Broto yang berwibawa dan pilar keluarga yang kuat di sini. Putri Marino juga memberikan nuansa Mbak Pur yang berbeda di sini daripada yang dibawakan oleh Ida Leman dulu. Mungkin karena di sini Pur digambarkan lebih muda dan masih dekat dengan tragedi yang menimpanya. Pur versi baru ini lebih emosional. Berbeda sekali dengan Mbak Purnya Ida Leman yang lebih kalem dan dewasa. Hal senada juga terjadi pada Sri yang kali ini diperankan oleh Maudy Ayunda. Sri yang lebih muda ini dibawakan dengan lebih energik dan lebih emosional juga. Terutama karena masalah yang menderanya di film ini adalah tema sentralnya. Maudy Ayunda memberikan dimensi yang berbeda pada Sri. Sri versi baru ini lebih kompleks dan menarik, apalagi menyangkut hubungannya dengan Jarot yang kali ini diperankan oleh Martino Leo. Jarot versi baru ini juga lebih menarik sebagai karakter karena masa lalunya baru dikuak di sini. Martino Leo juga membawakannya dengan simpatik dan menarik. Yang terasa tenggelam di sini adalah Tarjo dan Atmo, yang dulu di versi televisinya lebih hidup. Mungkin karena sang sutradara Iva Isvansyah dan Edi Cahyono ingin lebih memfokuskan cerita pada problema yang dialami Sri dan dinamika hubungannya dengan Bu Broto, sehingga Tarjo dan Atmo yang dulunya punya porsi yang lebih di versi orisinilnya dan menjadi semacam scene stealer jadi terabaikan. Mereka berdua seolah cuma jadi pelengkap saja di sini tanpa kesan yang mendalam. Secara keseluruhan, drama di film ini cukup apik digarap dan sukses membuat saya terhanyut dalam ceritanya. Aktor-aktornya juga membawakan peran mereka dengan cukup baik. 3 karakter wanitanya tampil mengesankan dan sesuai porsinya masing-masing. Maudy Kusnaedi, Putri Marino, dan Maudy Ayunda sukses menghidupkan karakter mereka masing-masing dengan kedalaman yang lebih dibandingkan versi orisinilnya dulu. Mereka lah nyawa dari film ini. Alim Sudio sebagai penulis ceritanya patut diacungi jempol atas usahanya menampilkan kesan yang berbeda dan cerita yang menarik di Lost Man versi baru kali ini. Sayangnya saat saya menulis naskah ini, Lost Man Bubroto sudah hilang dari peredaran. Nampaknya animo penonton film Indonesia kurang begitu besar untuk menonton film ini. Mungkin timingnya yang kurang pas karena pandemi COVID-19 masih ada, sehingga pembatasan penonton film di gedung bioskop masih berlaku. Atau mungkin kalah bersaing dengan film-film lainnya yang sedang beredar menjelang akhir tahun. Penonton generasi muda tentunya masih asing dengan karakter-karakter yang ada di Lost Man, sehingga mungkin agak sulit menarik mereka untuk menontonnya. Semoga Lost Man bisa menemukan audiens yang lebih banyak di platform tontonan yang berbeda di era Android ini. Baiklah guys, sekian dulu review dari saya kali ini.
Saya berharap di kemudian hari, perfilman Indonesia akan lebih berkembang dengan penyutradaran dan penceritaan yang baik, seperti film Lost Man Bubroto ini. Semoga makin banyak film-film berkualitas yang dibuat, dan juga lebih variatif, sehingga film Indonesia bisa berkembang dengan lebih baik dan mendapatkan penonton yang lebih banyak. See you next episode. Bye!